Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibna ta'ala 'ala al-huda wa dina as-salam 'ala in ta'ala alihi wa sahbihi yafqahu qawli amma ba'du. Melanjutkan hadis yang selanjutnya nomor 33. Wa an Habib ibn Maslamah, saking Habib bin Maslamah radhiyallahu anhu. Qala ngendikan ngucap sapa Habib bin Maslamah, syahidtu wis ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafala nambahi sapa Rasulullah ar-rubu'a ing seperempat fil bad'ati dalam kawitane perang, wasulusalan ing sepertiga fil raj'ati dalam balik perang. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Jarudi wa Ibnu Hibban wa Hakim. Jadi hadis ini disaksikan oleh Habib bin Muslimah. Kemarin masih tentang perang dan jarahan perang, fight atau ghanimah. Habib bin Maslamah itu tahu kalau Nabi itu menambahkan seperempat di fil bad'ati itu adalah dijelaskan itu adalah perang jadi perjalanan pertama, perang pertama. Jadi, sebelum melaksanakan perang itu di perang di awal perang. Jadi berarti bukan pertama. Kalau di sini itu safar lil ghazwi. Tapi di penjelasannya itu ini di perang pertama. Jadi dulu itu kalau perang itu, kalau syariah kemarin itu, yakni ekspansi itu tidak hanya di satu tempat, tapi juga bisa di dua tempat atau tiga tempat. Nah ini nafala rubu'a fil bad'ati dalam syariah yang pertama, di pertama itu nambahi seperempat, kemudian wasulusa fil raj'ati, dan di perang selanjutnya itu nanti akan mendapat bagian sulus itu sepertiga ya, sepertiga. Kenapa lebih besar? Karena kan begini, reasoningnya itu kalau perang pertama itu kan masih semangat orang, masih segar gitu ya, maka dia dapat seperempat. Tetapi kalau yang perang yang kedua itu kan perang yang yang tinggal kesel-kesel ya, atau sudah capek gitu. Tapi tetap diminta untuk melakukan syariah, maka kemudian dia akan mendapatkan lebih besar. Nah, sulus lebih besar daripada rubu'. Rubu' berarti seperempat, kalau sulus sepertiga. Jadi lebih besar di akhir. Kalau 2 kali atau 3 kali dia akan mendapatkan sepertiga dari ghanimah. Kenapa demikian? Karena untuk menyemangati para syariah, para orang yang perang itu, agar perang yang kedua, ketiga itu tetap dilaksanakan, tapi nanti pendapatannya akan lebih besar. Jadi kalau sekarang itu ya ada istilahnya bonus ya. Kalau bonus kita sesuai dengan target, nanti bonusnya itu akan mendapatkan. Kalau guru dapatnya apa ya? Nggak tahu. Kalau guru biasanya nggak ada bonus ya. Kayaknya ya pokoknya gaji segitu. Gaji nanti bonusnya di akhirat. Guru itu akan dapat pahala lebih banyak daripada yang lain. Dan kalau di taklim itu yang diutamakan guru dulu. Guru nanti baru orang yang sahih, kemudian orang yang lain-lain. Wa an Ibnu Umar. Monggo lanjut coba. Ibnu Umar.
Ya, yunaffalu ba'da man yab'asu minas saroya li anfusim khassatan siwas qismati ammatil jais. Jadi tadi soal menambah itu uh, yunaffalu ba'da man yab'asu minas saroya li anfusim khassah siwa qismati ammatil jais. Jadi menambah angkatan ya. Jadi menambah orang-orang yang ikut syariah itu selain dari siwa kismati amatil jaisi, selain dari bagiannya yang umum. Jadi kalau kemarin kan Nabi itu dapat humus ya, 1/5. Yang 4/5 itu nanti dibagi-bagi kepada semua jamaah apa namanya, tentara. Tentu tentara di sini adalah tentara yang apa namanya, yang bukan yang lillahi ta'ala, bukan yang murtasifah, yang profesional itu. Ini kalau dijelaskan itu, ini menunjukkan bahwa soal penambahan gaji, penambahan ghanimah atau fai atau apapun itu diperbolehkan di zaman Nabi. Yang jelas bagian itu yang utama Nabi itu 1/5. Tetapi kalau Nabi itu bisa menambahkan, jadi mengambilkan dari bagian Nabi itu diperbolehkan. Siwa kismati amatil jas, tanpa harus mengambil dari apa namanya, pendapatan daripada para tentara. Jadi kebijakan pimpinan itu sangat penting dalam sebuah organisasi, termasuk ini dalam sebuah organisasi perang pada zaman dulu. Kalau panjangan semua besok jadi kepala sekolah atau kepala kantor, berarti memang ya kepala itu punya kewenangan untuk melakukan kebijakan di manajemen itu. Masuk kalau jadi kepala sekolah, gimana caranya agar guru itu semangat masuk, ya. Maka tentu ada tips sendiri bagaimana untuk menyemangati itu. Apakah ditambah gajinya atau tambah bonusnya atau ditambah yang lainnya. Ini siwa kismati amatil jas, maksudnya Nabi itu memberi tambahan tanpa harus mengambil bagian dari tentara pada umumnya. Wa anhu. Walam yuqad minhum al-khumus. Iya, jadi kalau tadi saya sampaikan di depan tim falam yukhaz minhum al-khumus. Tadi mana? Siwak ismati amatil jasi. Sementara kalau yang ini falam yukhaz minhum al-khumus. Jadi yang 1/5 itu
tidak diutak-atik oleh Nabi. Karena apa? Kunna nasub hukmu ghusna al asal wal inab. Jadi kalau mendapatkan asal inab itu karena itu adalah makanan. Makanan yang di sini makanan yang umum. Maka dia tidak masuk dalam gunimah. Itu kalau sekarang ya mungkin snack aja ya, dianggap snack atau makanan biasa. Makanya di sini Nabi membagi madu dan anggur itu kita makan sepuasnya, tetapi falam yu'khad minul humus, tidak diambilkan dari bagian yang seperlima untuk kanjeng Nabi, dan juga tidak mengambil dari apa qismati ammatil jaz. Jadi di penjelasan jumhur ulama itu kalau itu jarahan itu dalam bentuk util bilad, jadi kalau di kita berarti beras dan sebagainya meskipun banyak, itu tidak dianggap sebagai ghanimah. Karena apa? Karena yaitu hal yang biasa. Kalau di sana kan tadi asal wal inab itu dianggap hal yang ya yang biasa, maka diperbolehkan untuk bonus saja kepada para tentara perang tanpa mengurangi pendapatan humus dan juga tanpa mengurangi pembagian atau bagian asli dari para tentara yang dibagi 4/5 itu. Lanjut wa an Abdullah. Kemudian ada seorang laki-laki yang datang mengambil makanan yang sebenarnya untuk dirinya, kemudian pergi lagi. Atau jadi diriwayatkan dari Abu Daud yang pertama yang mengambil sebuah ilmu dia dari Imam Ibnu Jarir yang ya, jadi ini masih lanjut dari hadis di atasnya itu ya. Jadi karena kalau tadi saya sampaikan kalau makanan atau minuman itu adalah bagian dari makan kebiasaan orang Arab, maka kalau mendapatkan makanan minuman itu tidak dianggap sebagai fai atau ghanimah. Nah, di sini disebutkan asabna ta'aman yaum Khaibar, kita mendapatkan makanan pada perang Khaibar. Bahkan ar-rajulu yaji'u fa ya'khudhu min ummihi ma yakfi thumma yansurifu. Ada orang yang datang kemudian langsung makan secukupnya, yang penting dimakan gitu ya di situ. Itu diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai ngambil bagian orang lain itu. Itu sesuatu yang biasa. Yang tidak boleh itu wa amasyabu wal harz wal adawatu. Jadi kalau pakaian, kemudian tanaman gitu ya, dan adawat itu berarti perkakas itu, maka tidak boleh dipergunakan. Di sini sebutkan kalau pendapatnya Imam Auza'i itu boleh menggunakan pakaian, boleh menggunakan fasilitas ini
fight atau jarahan itu kalau memang darurat, illa yakhafal maut. Jadi kecuali kalau sampai menakutkan untuk mati, artinya ya keadaan yang super darurat itu. Jadi kalau super darurat kemudian belum dibagi, dia langsung ngambil motornya atau mobilnya untuk mengantar temannya yang sakaratul maut atau yang meninggal, itu diperbolehkan. Kemudian diambil juga diperbolehkan. Tetapi kalau soal makanan biasa, minuman itu tidak anggap sebagai bagian dari fight atau ghanimah. Ya mungkin orang usaha juga sama sekarang ya. Jadi kalau ada orang yang musyarakah antara dua orang atau mudorobah antara satu orang dan orang lain, kemudian ada sisa dari gudang, sisa yang sedikit gitu, itu dianggap sebagai makan biasa. Tapi kalau sudah masuk hal yang kegiatan-kegiatan yang ada di kantor, itu nanti masuk investasi. Lanjut Waan. Allahumma sholli alaihi. Iya, masih meneruskan tadi ya. Jadi fala yarkab dabatan min fa'il muslimin. Jadi kita tidak boleh menggunakan fasilitas, tadi saya sampaikan. Tidak boleh menggunakan pakaian atau fasilitas kantor, maksudnya fasilitas yang dipakai yang diambil dari fight atau ghanimah itu. Maka di sini pakai keterangan di depan mangkan yu'minu billahi wal yawmil akhir ya. Fala yarkab dabatan min fa'il muslimin hatta idza anjabaha radda fihi. Kalau dalam bentuk tadi tumpahan, tunggangan atau fasilitas kendaraan, maka tidak boleh dipakai kecuali kalau kendaraan itu dikhawatirkan bermasalah, maka boleh dipakai. Sama seperti kalau dalam sauban di fa'il muslimin. Jadi baju tertentunya bukan baju biasa atau kaos biasa. Tapi kalau dalam sejarah itu baju itu maksudnya baju perang. Baju perang itu yang kalau sekarang ya mungkin baju perang yang khusus ya, tidak seperti baju biasa. Kalau baju perang atau pakaian kendaraan perang itu ya sesungguhnya tidak boleh. Tapi kalau daripada tidak dipakai, kalau tidak dipakai itu bermasalah atau kendaraannya itu mogok atau bajunya itu tengen, maka dipakai. Ini berkaitan dengan soal fasilitas.
Jadi betapa hati-hatinya orang-orang terhadap fasilitas negara. Kayak kalau di Manaqib Sa'adat Jalan itu kan katanya dulu ketika jabat itu rumah yang dipakai itu lebih jelek daripada rumah jabatan. Mobil yang dipakai, dabah yang dipakai itu juga lebih bagus daripada dabah yang ada di kantor. Jadi kalau besok panjenengan jadi kepala sekolah atau jadi kepala apa gitu ya, itu fasilitas di kantor itu memang harus lebih bagus daripada fasilitas di rumah atau sebaliknya ya. Fasilitas di rumah itu jangan sampai lebih bagus daripada fasilitas kantor. Artinya apa? Kehormatan itu adalah melekat pada diri seorang ketua ya. Jadi kalau eh, jadi ketua kepala sekolah kok mobil sekolahnya tidak bagus, kemudian mobil pribadi bagus, ini dipertanyakan. Oh, kantornya ngono kok iso ning omahe apik. Ini ya sekarang itu kan banyak terjadi begitu ya. Jadi kalau di kantornya itu cukup sedan biasa, tetapi di rumah itu apa namanya Al-Fatihah itu apa? Nah, Al-Fad gitu. Ya kalau kalau namanya rezeki min hasilayah kasih. Tapi kalau pejabat negara atau PNS itu kan bisa dilihat seberapa sih gaji PNS itu. Kecuali kalau dia memang punya tadi punya penghasilan di luar itu. Maka saya kalau membaca di itu apa di Manaqib itu kayaknya saya pas sekali. Pasnya ya karena memang belum punya, tetapi kayaknya mobil ya memang harus lebih bagus mobil kantor gitu. Kalau rumah juga harus lebih bagus daripada harus kantornya lebih bagus daripada rumahnya. Pakaiannya apa namanya mobilnya juga harus begitu. Jadi itu untuk menandakan bahwa apa yang kita ambil itu ya memang hak kita. Kan ada juga ya yang cerita tentang Sayyidina Umar ketika beliau menjabat sebagai khalifah, dia ketika anaknya itu di rumah itu pengen mendapatkan sinar apa istilahnya lampu, ketika anaknya masuk di ruangan Sayyidina Umar kan dimatikan lampunya. Karena apa? Ini lampu ini adalah lampu negara, lampu kalau sekarang berarti lampu kantor, maka tidak boleh dipakai untuk keluarga. Ya, betapa beratnya kayaknya kalau begitu. Jadi kita betul-betul membedakan antara fasilitas kantor dengan fasilitas rumah. Ya ini kalau dalam perspektif tadi di Manaqib kan perspektif orang sufi ya. Jadi sufi terus betul-betul bersih zohiron wabatinan. Kalau besok panjenengan semua jadi kepala sekolah, berarti kalau sekolahnya bagus, nanti rumahnya bagus sedikit nggak apa-apa. Tapi jangan sampai sekolahnya nggak bagus kok rumahnya dewe magro-magro itu tidak ya kalau menurut orang sufi ya. Tetapi kalau wah rumah saya tuh anu pak warisan, kalau warisan kan nggak apa-apa, jelas pendapatannya. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita jabat kemudian bisa bangun rumahnya itu bisa bangun bagus, kantornya tidak bisa dibangun bagus. Ya ini kayaknya hadis itu menjadi perhatian bagi kita semua. Jadi kalau menggunakan fasilitas dabah kantor itu tadi dipakai kalau memang betul-betul kalau tidak dipakai itu bermasalah. Tapi kalau enggak ya jangan dipakai. Wa an Abi Ubaidah
Yujiru alim aksuhum. Iya, ini memang muter-muter hadisnya ya. Jadi kalau dilihat di penjelasan itu eh, kaum muslimin tidak kaum muslimin atau kaum Madinah itu tidak selamanya ini menang. Kalau menang tadi kan dapat ghanimah, dapat fight. Nah, yang ini kan eh, syariah di mana kelompoknya Nabi itu kalah. Yajidu alal muslimin ba'duhum eh, apa seseorang itu bisa menjamin satu orang itu bisa menjamin mengganti beberapa orang. Jadi di akhir ini wa yujiru alihim aqsahum yujiru al muslimin adnahum. Bisa saja orang yang tidak begitu terkenal itu menjamin orang yang terkenal. Umpama ada sahabat Nabi Sayyidina Utsman yang berperang kemudian Sariyah tadi ya, Sariyah itu yang apa yang perang perang yang ekspedisi tadi itu. Kemudian ada sahabat yang sahabat terhormat tetapi dia menjadi tawanan perang, maka bisa diganti itu. Yujiru bukan yujiru ya ngamanakan ya, jadi ngamanakan itu. Jadi boleh tawanan perang kalau kita jadi tawanan perang itu boleh diantara kita itu menjamin yang lain. Sudah yang itu teman-teman saya, para pimpinan saya 5 orang keluar saja, nanti saya yang menjaminnya. Tetapi dia di masuk di sebagai apa namanya tawanan perang di sana. Yujur al muslimin annahum bisa saja orang yang di bawahnya itu memberikan jaminan atas orang-orang yang lainnya.
Kemudian terakhir wa yajru alaihim aqsahum. Dan bisa juga sebaliknya, justru orang-orang tokoh-tokoh yang terkenal itu bisa menjaminkan dirinya atas bebasnya banyak orang. Jadi ini konteksnya adalah ketika umat Islam, atau dalam hal ini kalau saya menyampaikan ya, Ahlul Madinah itu kalah, maka di antara mereka boleh saling menjadi penjamin. Yes, nggak apa kiai saya guru saya kisah atau pimpinan saya anu aja dibebaskan saja, saya yang menjamin, maka dia yang ditahan oleh musuh. Bisa yang menjamin itu yang lebih rendah, atau bisa juga yang lebih lebih mulia, lebih tinggi tingkatannya itu. Qad ajarna man ajarti. Ini juga dijelaskan itu ada di antara sahabat Nabi perempuan yang menggantikan, memberikan jaminan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi ini cerita atau hadis ini riwayat yang tidak enak ketika kaum Madinah, atau yang di sini itu menggunakan yujirul muslimin ba'dhum, jadi seakan-akan muslim semua, tapi nggak apa-apa. Ini kan persepsi ya, persepsi. Kalau kita persepsinya itu ada sebagai agamawan ya, orang yang berperang dengan Nabi adalah orang Muslim. Gitu. Nanti yang lawannya adalah musyrik. Gitu. Tapi kalau dalam perspektif akademik memang antara negara Madinah dengan negara non Madinah. Tapi nggak apa-apa, kita ini kalau ngaji Bulughul Maram kan kita sebagai agamawan, sebagai orang yang ngaji itu, kalau ngaji itu kan berarti ya dipahami, ya kalau bisa dilaksanakan. Tetapi kalau studi Islam itu atau kita jadi akademisi itu tidak harus kemudian dilaksanakan. Maka kemarin saya sampaikan ya, kalau orientalis ya tidak harus paham kemudian dilaksanakan. Puasa itu diwajibkan. Puasa itu sumu tasihu. Jadi bagi mereka kan pengetahuan saja. Tapi kalau kita kan enggak, kita itu seorang agamawan. Kita semua sejak kecil kan ya belajar agama tidak hanya sekedar belajar, tapi belajar agama untuk dilaksanakan. Maka kalau kita menggunakan ini yujirul muslimin ba'dhum, ya enggak apa-apa, bahwa sebagian boleh menanggung sebagian kaum muslim yang lainnya. Ya ini untuk membedakan antara, karena kalau teks semacam ini kita pahami apa adanya kan seakan-akan memang Nabi itu penuh dengan perang, umat Islam itu penuh dengan perang, karena konteksnya adalah kaum muslimin dan kaum musyrikin, muslim dan musyrik. Maka kita ngaji Bulughul Maram ya berarti kita sebagai agamawan, pokoknya muslim dan musyrik itu aja. Monggo lanjut coba. Iya, jadi ini lagi-lagi tadi konteksnya negara Islam ya. La ukhrijanal yahuda wan nasara min jaziratil Arab. Jadi meskipun ini kemudian perlu ada takhrij hadis itu. Kalau teks ini kan berarti kalau di sebuah negara Islam itu la ukhrijanal yahuda wan nasara min jaziratil Arab, bahwa orang Nasrani dan orang Yahudi itu harus dikeluarkan dari jazirah Arab itu. Hatta la ada illa musliman, tidak dikeluarkan kecuali dia itu masuk Islam.
ya nggak apa-apa. Kita ini sebagai agamawan itu memahami berarti tidak ada dalam sebuah negara Muslim, dalam negara Nabi itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi dan sebagainya. Semua itu harus hatta la ada illa musliman. Sehingga tidak ada yang tinggal di negara Muslim kecuali orang-orang yang Islam. Meskipun menurut saya ini saya tidak sepakat, tetapi memang teksnya memang begitu. Jadi kalau teksnya begitu ya memang kita ada hadis-hadis yang dalam tanda kutip itu memang puritan, seakan-akan negara Nabi itu adalah negara Islam. Islam dalam artian itu semuanya umat Islam, ajarannya dengan ajaran Islam, dan apa-apa semua menggunakan ekonominya mungkin ekonomi Islam. Satu lagi. Yujib. Ini tentang Bani Nadir. Jadi tentang harta fai, ya harta ghanimah. Mimma lam yujib alaihi muslimuna bi khunari kabin fakan nabi khassah fakan yafiqu ala ahli nafaqatan sanati wa baqiyah minhu fil qura wasilah uddatan fi sabilillah. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai ini. Sekalian. Fa asabna fiha ghanaman. Kita ghazawna wis perang sapa ingsun kita ma'a Rasulillah beserta Rasulullah Khaybar ing perang Khaybar. Fa asabna fiha ghanaman. Maka markal sapa ingsun fiha ing dalam Khaybar ghanaman ing pedus. Faqasama fina Rasulullah faqasama maka bagi fina kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ifatan ing kelompok wa ja'ala baqiyata fil maghnam dan membuat wa ja'ala dadakan baqiyata ing kari-karine ghanaman fil maghnami ing dalam maghnam tempat tempat ghanam itu. Wa an Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la akhisu bil ahdi la akhisu ya. Apa akhisu? Ya, itulah. La akhisu merusak ya. La akhisu bil ahdi kita tidak akan merusak perjanjian wala ahbisur rusula dan
lan ora bisu apa namanya nahan ar-rasula ing apa namanya dari sana itu apa jadi petugas dari sana itu. Jadi kalau mau perang itu memang ada orang yang diutus untuk negosiasi. Jadi perang zaman dulu itu juga mestinya sama seperti sekarang. Jadi sebelum perang itu sudah ada konflik dulu. Konfliknya kemudian dimediasi oleh para mediator rusul ini. Kalau terjadi kesepakatan berarti tidak ada perang, tetapi kalau tidak ada kesepakatan berarti ya, ada perang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma qaryatin di desa ataitumuha kang teka sapa ingsun ing Korea atau nyerang sapa kita ataitumuha nyerang sapa kita ing ya ha ing Korea fa aqamtum fima fa sahmukum fiha fa aqamtum fiha maka nyeranglah kamu sekalian fiha ing dalam Korea fa sahmukum fiha fa sahmukum mangkotawi bagian sira kabeh ku fiha ing dalam Korea wa ayyuma qaryatin asatillah wa rasulah fa innakum sallallahu wa rasuli summa hiya lakum wa ayyuma qaryatin di desa atau tempat asatkan maksiat Allah wa rasulah yang Allah dan Rasulnya artinya tadi tidak mau negosiasi dengan kelompok muslim dengan kelompoknya Nabi kelompok Madinah fa innakum sa'alillah wa rasulihi summa yalakum maka humusnya itu untuk Allah wa rasuli dan rasuli Allah summa hiya kemudian ya utawi Korea ikulakum bagi sira kabeh. Jadi kalau mereka itu menerima negosiasi dengan memberikan pajak kepada kelompoknya Nabi Muhammad itu berarti tidak terjadi perang. Tetapi kalau dia itu tidak mau asad Allah wa Rasulah maka dijadikan tempat perang dan kalau kelompoknya Nabi menang maka fa inna humusaha lillahi wa rasulih summa yalakum ya kalau mereka tetap menolak ya terjadi perang dan kalau perang berarti sesuai dengan aturan yang penting Nabi didapat berapa 1/5 atau 20% summa yalakum kemudian yang lain Korea itu adalah milik kamu sekalian ya ini hadis-hadis banyak sekali ya nanti hadis-hadis yang berkaitan dengan peperangan. Jadi banyak hadisnya nggak selesai-selesai. Nanti bosan, tapi nggak apa-apa. Tentang jihad itu. Babul jizyah. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya